Kita sekarang akan dengar satu lagi dari Pak Yohanes. Namanya sama seperti CEO kita. Tapi kemarin beliau bilang, Pak, saya mau berbagi. Pak Yohanes, ini dia. Oke, sebentar saya tambahkan ke depan. Pak Yohanes, boleh tolong dibagikan nama, dari mana, bagaimana mengenal Nagaya, kenapa suka sama Nagaya, bagaimana harapan masa depannya. Silakan. Baik, selamat malam semuanya, salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih Pak Dhani atas waktunya. Yang pertama saya mau berterima kasih dulu kepada seorang ibu, yaitu Ibu Lola, yang sekarang berada di Filipina. Ya, Ibu Lola yang berada di Filipina, beliau meskipun jauh, sebelum mengenal Nagaya kami sudah berbisnis di beberapa jenis bisnis yang kita ikuti bersama, meskipun hasilnya masih belum kelihatan. Dan akhirnya ketemu Nagaya, yaitu di bulan April. Ya, nama saya Yohanes, tapi Yohanes Riwidodo ya. Kalau dengar nama Yohanes, saya pasti langsung ikut. Ketika CEO-nya namanya Yohanes loh, oh ya udah saya ikut tanpa banyak mikir. Seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 7 April, Bu Lola hanya share, lihat link ini. Link yang dia berikan itu adalah nagaya.io. Nah, saya memang suka untuk lihat-lihat link seperti itu, karena memang saya punya pengalaman di banyak jenis usaha yang networking ya. Dari yang retail sampai yang investasi sudah pernah saya ikutin. Nah, ketika saya lihat di link tersebut, saya hanya lihat di situ bahwa investasi kita itu di backup oleh emas. Ya kan? Di backup oleh emas. Begitu saya tahu tentang emas ini, saya tidak banyak pikir. Karena saya langsung terinspirasi atau teringat dengan idola saya. Saya punya idola. Seorang idola yang sekarang mungkin semoga sudah di surga. Beliau adalah kakek saya. Kakek saya ini punya prinsip, selama kamu punya uang, tabunglah dulu sebelum kamu makan. Itu saya ingat sekali waktu saya kecil. Jadi ketika beliau ini seorang PNS, ya PNS zaman dulu, mulai dari zaman Belanda ya, dia sudah menjadi PNS-nya Indonesia. Kakek saya ini di bagian pengairan. Jadi tugasnya adalah mengatur air di salah satu wilayah gitu. Perairan sawah gitu. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Nah, dan dipraktekkan oleh istrinya, yaitu nenek saya. Setiap ada keuntungan dan gaji yang diterima, nenek ini pergi ke toko emas. Saya pasti diajak lah, namanya cucunya ya, diajak ke toko emas itu untuk membeli emas. Yang saya ingat, waktu saya sekitar umur 8-9 tahun ya, itu masih SD, kelas 5-an gitu. Saya ingat nenek saya ini membeli emas yang 1 gramnya harganya adalah 100.000. Itu sekitar tahun 90-an. 92, 93 itu tahun itu. Nah, setelah saya dewasa, sekitar usia saya udah 32 tahun gitu, 35 lah. Nenek saya ini bilang ke saya, ini loh emas yang dulu kita pernah beli di pasar. Ayo kita jual. Harganya berapa waktu saya jual di sekitar 25-30 tahun itu adalah sekitar 800-an ribu. Dari 100.000 menjadi 800.000 emasnya itu. Dan belinya itu enggak cuma 1 gram. Cincin itu kan ada 1, ada yang 2, ada yang 3 gram gitu kan. Apalagi yang kalung ada 5 gram gitu ya. Oh banyak juga ya gitu. Ternyata
yang kakek sampaikan itu bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar dia praktekkan dengan memerintahkan lah, bahasanya dulu kan, memerintahkan istrinya untuk membeli emas. Nah, ketika saya dikenalkan dengan Nagaya dan ada backup emasnya, saya langsung berpikir, gimana ya saya bisa membeli Nagaya. Bukan saya, kapan saya join, ketika saya dikasih info itu langsung saya join malamnya. Jadi langsung saya bikin akun. Gitu. Karena salah satunya memang kita sudah trust ya, saya dengan Bu Lola sudah trust, bisnis apapun kita saling. Tapi untuk invest memang kita masih saling mengingatkan. Jangan dulu deh, oh yaudah ayo. Nah, dan seperti itu. Nah, ketika dari inspirasi atau daya ingat saya tentang kakek itu, pesan kakek itu, otomatis saya, kalau saya beli emas 1 gram aja, berarti saya harus mengeluarkan harga sekarang adalah 921.000. Harga emas sekarang 1 gram, yang 24 karat ya, di toko emas. Nah, tapi kalau jual itu ada potongan sekitar 25 sampai 70.000 kalau kita jual lagi. Tapi kenaikan itu sekian puluh tahun akan naik pasti emas. Nah, dengan keyakinan itu yang sudah saya alami sendiri, otomatis saya juga yakin dengan Nagaya. Padahal saya belum pernah ketemu langsung dengan Pak Dani, dengan Pak Yohanes Chandra. Saya belum tahu pars di mana sih kantornya. Tapi dari internet, kalau saya ya sudah langsung ini aja. Karena memang spekulasinya tinggi ya. Kalau sudah pernah ngalami bisnis-bisnis seperti ini, pasti berspekulasi tinggi. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, apa yang saya dapatkan? Yang pertama, saya semakin sayang dengan keluarga saya, Pak Dani. Dan teman-teman semua, Bapak Ibu ya. Apa sih sebenarnya yang saya dapatkan dari Nagaya ini? Bukan semata-mata finansialnya atau aset saya ini berkembang, itu pasti. Aset ini berkembang pasti. Saya akan dapat benefit, saya yakin, meskipun belum. Tunggu tanggal 18 bulan depan. Saya dapat terima pertama nanti. Saya share nanti untuk semuanya. Saya dapat berapa sih? Nah, tanggal 7 saya dikenalkan, terus tanggal 8-nya saya join, nah, membelinya saya tanggal 26. Berarti ada jeda waktu di mana saya memang benar-benar belum punya uang untuk membeli. Saya masih lebih berat membeli smoking, sigaret. Saya masih ke situ. Ketika tanggal 26, saya stop. Oh, saya lebih sayang dengan anak saya, maka saya harus stop smoking. Nah, itulah manfaat pertama saya join di Nagaya adalah saya semakin sayang dengan anak saya. Berarti saya Bapak berhenti merokok untuk beli Nagaya, betul Pak? Betul sekali. Jadi saya benar-benar, maaf ya ini untuk bapak-bapak yang masih smoking ya, pasti saya diancam nih. Tapi untuk ibu-ibu pasti suka karena suaminya pada berhenti nanti. Jadi memang kalau kita sayang keluarga, sayang anak, jangan menunjukkannya harus dirubah dong. Harus merubah sikap kita dong. Apa sih sebenarnya yang selama ini hal-hal yang kurang pantas untuk anak. Dilihat anak, oh smoking itu kurang sehat. Ya udah, ketika saya pulang di bulan April tanggal 30, saya pulang ketemu anak di puncak. Saya kan anak saya di puncak. Nah, ketemu dia, Papa sudah nggak ngerokok ya? Enggak, nak. Hebat. Tapi Papa sudah belikan kamu ini Nagaya. Jadi punya tabungan untuk kamu mau jadi masinis nanti sudah ada biayanya. Sekarang anak saya kelas 5 SD. Saya siapkan untuk dia akan menjadi masinis itu nanti cita-citanya itu. Seperti itu. Nah, sampai sekarang saya sama sekali tidak menyentuh rokok. Karena apa? Setiap saya ingat ada keinginan ya, pasti ada ya orang
keinginan untuk merokok lagi itu ada, keinginan itu ada. Enggak mustahil ya. Namanya manusia masih keinginan ada. Tapi saya ingat Nagaya. Daripada saya belikan satu bungkus rokok, saya belikan jajan awetnya untuk anak saya. Gitu. Nanti Jadi saya daripada pertama membeli sebungkus rokok, Pak Yohanes lebih baik membeli koin Nagaya gitu ya Pak ya? ya betul. Luar biasa. Nah ini semoga menjadi inspirasi ya bagi teman-teman kita yang sedang mendengar, yang juga mungkin sedang berpikiran, wah saya juga pengen beli Nagaya, cuma mungkin belum ada finansialnya ya. Pak Yohanes ini berhenti merokok untuk membeli Nagaya, jadi dapat dua benefit sekaligus Pak ya? Iya betul. Pak Yohanes, pertanyaan saya seperti ini Pak. Ya. Apa dari Nagaya yang membuat Bapak sangat sampai berani sampai meninggalkan habit merokok itu untuk beli koinnya? Secara singkat. Ya. Iya, siap. Nagaya karena tadi ya emas itu akan meningkat baik nilainya maupun jumlahnya. Di Nagaya semakin hari saya pelajari dari apa yang disampaikan Pak Dani setiap kali presentasi, itu poin-poinnya memang tidak semua langsung kita bisa terima. Tapi, oh hari ini saya terima poin di ini. Hari berikutnya, meeting berikutnya saya, oh terima poin apa. Nah, sampai ketemu poin bahwa emas ini akan menjadi modal kesejahteraan keluarga saya dan anak-anak saya. Anak cucu bahkan bisa lebih dari 7 turunan nanti. Amin. Gitu. Mudah-mudahan nah, seperti itu. Itu membuat akhirnya saya memberanikan diri untuk menyatakan seperti ini. Sebelum saya cerita ke orang lain, saya masukkan akun keluarga besar saya dulu. Adik-adik saya buatkan akun tanpa mereka tahu bahwa mereka ini apa sih Nagaya itu belum tahu mereka, tapi kamu saya kasih tabungan ya. Apa sih Mas? Ya udah pokoknya saya kasih tabungan. Mana emailmu, mana nomor HP-mu, mana tanggal lahirmu. Kalau tanggal lahir saya tahu kan. Nah, HP juga tahu, mana emailnya dan seterusnya. Sampai bapak, adik-adik, keponakan ya, termasuk anak saya gitu. Jadi saya joinkan dulu mereka, saya kasih bonus satu poin dulu semua. Oh, jadi hadiah lah buat mereka ya? Hadiah untuk mereka, ya. Nah, terus sampai saya saking mulai cintanya itu udah 99,99% nih sama Nagaya. Yang 0,0 sekiannya adalah saya nunggu tanggal 18 Juli. Terima profit sharing pertama ya Pak ya? Betul, iya. Nanti itu akan semakin 100% cinta. Mungkin lebih dari 100% nih Pak ya? Oh bisa lebih. Oke. Pak Yohanes, seperti ini Pak. Tadi kita sudah dengar harapan Bapak ya, berarti Bapak mau aset ini yang pertama sudah merubah habit, berarti kesehatan ya. Iya betul. Dan yang kedua bisa menjadi aset bagi anak cucu Bapak ke depannya, karena Bapak melihat betul. Ya, di zaman dulu Bapak melihat emas itu memang harganya terus naik dan Nagaya ini ada emasnya. Pak, pertanyaannya begini Pak, di dalam Zoom meeting ini ada yang masih mempelajari atau belum beli koin? Ya. Apa pesan Pak Yohanes untuk mereka Pak? Kalau pesan saya yang belum join ya, yang belum join, sebaiknya saran saya Bapak Ibu join aja, toh gratis kok. Join aja, nggak apa-apa. Join aja tanpa harus berpikir bahwa Anda akan menabung, nggak perlu. Mau investasi nggak perlu. Penting join aja. Salah satunya adalah cukup Anda memberikan kebanggaan kepada orang yang mengundang Anda. Join aja dulu. Nah, bagi yang belum beli, itu untuk yang tadi untuk yang belum beli ya. Untuk yang belum join ya. Nah, sekarang yang sudah join tapi belum beli, nggak apa-apa. Seperti yang sering disampaikan oleh Pak Dani, mau beli di angka berapa, di harga berapa, itu adalah hak Anda. Yang jelas, orang yang sudah memperkenalkan Nagaya kepada Anda itu sebenarnya adalah orang yang sayang sama Anda. Betul. Kalau nggak sayang, ngapain dikasih tahu? Karena sayang itu, maka dia memberi informasi. Nah, kalau sudah join, itu silakan. Itu sudah hak Anda untuk membeli kapanpun.
Tapi ya jangan nanti akan. ya. Jangan sampai ntar ketika udah mau beli harganya sudah kemahalan. Nah, seperti yang disampaikan dengan Bu Beatrice tadi, terus kemarin ada Pak si Tefu ya. Ribet, jangan sampai menyesal di belakang, menyesalah di depan itu. Ya, kan? Seperti itu. Itu dari Indonesia Timur itu yang menyampaikan seperti itu. Karena jadi jangan sampai menyesalnya nanti, mendingan menyesalnya sekarang karena beli koin ya. Iya. Nah, saya berharap setelah Zoom meeting ini ada yang balas dendam dengan saya, berhenti rokok, langsung beli 1 pak Nagaya. Gitu. Mudah-mudahan ya Pak ya di sini. Amin ya. Berhenti merokok, belinya ya mungkin nggak, kalau berhenti langsung seperti Pak Yohanes ini kan agak sulit ya Pak ya. Mungkin ya, mengurangi, alokasikanlah ke aset. Ya, karena untuk anak, yang jelas untuk anak dan cucu. Betul. Untuk itu. Dan satu hal Pak Dhani, yang disampaikan kakek saya masih ingat, jangan pernah membuat, bukan jangan pernah, begini, kakek itu bilang, sebisa mungkin ketika kamu tua nanti, kamu sudah punya biaya hidup sendiri tanpa merepotkan anak cucu. Dan itu dilakukan oleh kakek saya. Sampai beliau wafat, itu dananya masih banyak untuk biaya-biaya yang lain. Itu luar biasa. Aset lah dari pada masih muda, agar nanti ketika sudah senior ya, sudah berumur, aset itulah yang menunjang Anda, betul ya Pak Yohanes? Betul sekali itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Dhani. Thank you banget Pak Yohanes ya, terima kasih sudah berbagi Pak. Siap, terima kasih sama-sama. Sampai berhenti merokok itu sangat menginspirasi ya. Ya di sini juga banyak yang akan menginspirasi Pak Yohanes, terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Baik, selamat malam ya.